Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Saya ucapkan banyak terima kasih yang telah mengklik dan menonton video kali ini. Dan di kesempatan kali ini ya kawan-kawan, kita sudah berada di lahan persawahan yang kemarin sebelumnya sudah kita perlihatkan kondisi sawah kita yang akan ditanami, tapi ini sudah ditanam ya, sudah selang beberapa hari. Dan pastinya ini karena padinya usia pendek, kurang lebih 70 hari, yaitu sudah perkiraan panen ya, usia pendek, pastinya pemupukannya jauh lebih cepat. Dan di kesempatan kali ini padi yang kita budidayakan, kondisi tanahnya sekarang kondisinya lembab. Nah, kondisi lembab ini menurut kami banyak potensi ya yang menjadi sebuah permasalahan kondisi lahan tersebut. Nah, jadi lahan yang lembab itu kalau kita bisa mengontrolnya itu bagus kan kawan ya, dalam proses budidaya padi, alias nanti penggunaan airnya tidak berlebih, dan juga tanaman padinya bisa tumbuh secara bagus. Akan tetapi kondisi yang lembab juga kan kawan, kalau kita tidak bisa mengontrolnya, itu akan timbul permasalahan yang terjadi dalam proses budidaya padi. Nah, permasalahannya apa? Yang pertama yaitu kalau kondisinya terlalu lembab dan airnya kurang, nah semacam ini, yang tumbuh adalah yang pertama lumut. Lumut itu akan tumbuh kan kawan. Nah, lumut yang tumbuh itu menjadikan nanti unsur-unsur haranya bisa diserap oleh lumut tersebut, karena lumut merupakan tumbuhan ya yang juga membutuhkan unsur hara kan kawan. Nah, itu akan menyerap unsur hara yang tujuannya kita berikan ke padi, akan tetapi kurang efektif karena diserap oleh lumut tersebut. Dan di sisi lain juga kalau kondisinya lembab terlalu berlebihan, nah itu juga bermunculan rumput ya, rumput kecil-kecil kan bisa perlihat. Ini saya perlihatkan, nah, ini calon-calon rumput ya yang dapat mengganggu pertumbuhan ya. Nah, pertumbuhan maupun perkembangbiakan dari tanaman padi kita. Dan pastinya kondisi semacam ini tidak diinginkan. Oleh sebab itu, solusi ya kondisi munculnya rumput semacam ini bisa kita atasi dengan apa? Air kan kawan. Kalau mengatasi dengan biaya yang murah, yang pertama air. Pastikan kondisi lahannya tercelup air kalau kondisinya sudah bermunculan semacam ini. Nah, tujuannya apa? Kalau kondisi lahannya tercelup air ya, bermunculan benih-benih atau bibit-bibit padi semacam ini, maka nantinya bibit-bibit rumput, mohon maaf ya, jadi bibit-bibit rumput yang bermunculan semacam ini, kalau kita kondisi lahannya kita genangi air, itu lama-kelamaan akan mati kan kawan, dan pastinya akan bersih kembali. Nah, jadi kondisi tercelup lah. Mengapa kondisi tercelup tersebut bisa mematikan rumput-rumput yang ada di antara tanaman padi kita? Karena dengan kondisi lahan itu tercelup atau tergenangi air ya, otomatis calon-calon rumput tersebut itu tercelup air juga. Nah, ketika kondisinya tercelup air, otomatis mereka tidak bisa melakukan proses metabolisme secara normal ya, mulai dari fotosintesis maupun respirasi semacam itu. Sehingga kalau itu tercelup secara kurang lebih 3 hari saja gitu kan, biasanya itu nanti rumputnya sudah pada layu ya, layu mati karena mereka tidak bisa survive ya kondisinya, karena tercelup air secara terus menerus semacam itu. Nah, akan tetapi kalau airnya kondisinya berlebih juga, itu kadang ya ini pertumbuhan dari lumutnya juga banyak kan kawan semacam itu. Tapi ya tidak masalah sih, yang terpenting
lumut salah satu dari bagian mereka ya, entah lumut maupun rumput bisa kita cegah ya semacam itu kawan-kawan. Dan ini memang kalau saat ini kami belum bisa melakukan hal semacam itu karena kondisi keterbatasan air ya kan, keterbatasan air, dan kita tidak menginginkan keluar biaya yang cukup banyak lah semacam itu. Jadi yang murah-murah saja, karena kondisi kemarau semacam ini kemungkinan gagalnya itu jauh lebih besar dibandingkan kondisi hujan ya kan. Apalagi di sini air harus, kalau kita ingin yang murah gratis ya kita memanfaatkan saluran air, tapi kita harus mencarinya kan kawan. Istilahnya kalau sini orang sini ya nurut lah ya, diturut. Jadi dari sumber mata air harus kita pantau terus hingga masuk ke lahan kita semacam itu. Kalau menginginkan air yang murah, yang tidak mengeluarkan biaya. Tapi kalau mengeluarkan biaya ya kita menggunakan sumur bor. Tapi kalau kami di sini kalau kondisinya masih lembab semacam ini ya kami masih mengandalkan air dari sumber mata air kan kawan, tidak menggunakan sumur bor, karena ya dipikir-pikir biaya untuk produksi padi juga mahal semacam itu. Dan yang jelas kan kawan, itu nantinya akan berefek pada proses pemupukan yang kurang maksimal kalau kondisi airnya juga tidak maksimal. Nah, baiknya kalau dalam budidaya padi saat pemupukan itu kita menggunakan kondisi yang airnya itu menggenang ya kan kawan. Karena nanti dengan kondisi yang menggenang menurut kami proses berubahnya pupuk dalam bentuk cair itu jauh lebih bagus ya, lebih bagus dibandingkan kondisi semacam ini. Lalu penyebarannya jauh lebih menyebar luas lah kan dengan kondisi cair semacam itu kan kawan. Sehingga kalau kondisi budidaya padi itu alangkah baiknya ya air harus tersedia. Nah, ngomong-ngomong pemupukan ya, kita di sini di samping budidaya padi juga ada budidaya kacang kan bisa lihat pada video sebelumnya dan waktu sebelumnya kan bisa lihat kacang-kacang di samping kami ini ya. Ini kacang tunggang atau orang sini biasa menyebut dengan kacang tolo ya, mungkin lebih spesifiknya kacang tolo lah kan kawan. Nah, ini termasuk kelompok dari legum yang dimana saya sudah pernah menceritakan ya, tanaman ini bagus dibudidayakan dimanapun lahannya, karena ini penyubur tanah ya. Karena apa? Di lahan di tanaman ini akarnya bisa bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium, kurang lebih semacam itu, dengan bakteri lah ya, bakteri yang pro terhadap tanaman budidaya, sehingga pertumbuhan dari tanaman kacang-kacangan itu jauh lebih cepat ya kan kawan. Ini efek simbiosis mutualisme antara tanaman kacang dengan bakteri ya yang ada di akar semacam itu. Nah, karena mutualisme inilah banyak digunakan sebagai bahan pupuk. Nah, konsep ini ya, yang dimana konsep itu bakterinya itu dapat menunjang pertumbuhan budidaya tanaman khususnya kacang legum. Nah, itu kan kawan bisa bisa manfaatkan secara biologi ya. Jadi untuk memaksimalkan pupuk, selain kawan-kawan yang ketahui secara kimiawi ya, dengan cara diberi pupuk secara kimiawi, juga bisa dilakukan dengan cara biologi. Nah, caranya bagaimana untuk memaksimalkan pupuk agar terserap tanaman, yaitu dengan cara menabur biang-biang bakteri yang menunjang atau pro terhadap tanaman budidaya kawan-kawan. Salah satunya bakteri Rhizobium yang ada di tanaman kacang semacam ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya bakteri yang ada di akar tanaman kacang semacam ini kawan-kawan bisa ambil, kawan-kawan lalu perbanyak. Setelah perbanyak lalu dipergunakan di lahan, dan lahannya harus lahan yang diberi bahan-bahan organik semacam itu kan kawan. Nah, meskipun kalau sudah terlanjur mau diberi juga tidak apa-apa, tapi
rekomendasi dari kami lahannya yang ada bahan organiknya, pupuk organiknya. Karena apa? Nantinya bakteri ini ya yang ada di perakaran tanaman itu kalau diaplikasikan di lahan, ya katakanlah lahan padi dengan ada bahan organiknya, itu bakteri tersebut nanti akan merombak bahan-bahan organik tersebut untuk dijadikan unsur hara yang siap diserap tanaman. Nah, karena ini tanamannya kacang ya, bakterinya juga bersimbiosis mutualisme dengan tanaman kacang. Nah, kemungkinan perombakannya dan sasaran ke tanaman kacangnya, unsur hara yang dihasilkan bakteri tersebut di tanaman kacang tersebut itu jauh lebih efektif, sehingga kawan-kawan bisa lihat ini tanaman kacang pertumbuhannya begitu cepat, begitu hijau, begitu bagus, karena bakteri yang ada pada perakaran tanaman kacang ini itu dapat menfiksasi nitrogen, sehingga kawan-kawan melihatnya hasilnya karena nitrogen salah satu unsur hara makro yang dibutuhkan tanaman itu memiliki fungsi pertumbuhan, hasilnya ya bisa lihat sendiri ya, pertumbuhannya cepat, daunnya hijau kan kawan, semacam itu. Nah, ini salah satu manfaat bakteri yang ada di perakaran, yang dimana itu nantinya kan kawan bisa tiru ya, ambil bakterinya lalu kawan-kawan perbanyak bakterinya lalu aplikasikan di lahan kawan-kawan. Nah, itu salah satu teknologi sederhana yang bisa kawan-kawan pergunakan dalam memaksimalkan lahan budidaya kawan-kawan, semacam itu. Nah, mungkin di kemudian hari ya mungkin bisa nanti saya sambil belajar ya, saya cari bagaimana cara perbanyakannya ya secara sederhana. Nah, itu nantinya nanti akan kita coba ke lahan budidaya kan kawan. Jadi kita insya Allah kalau sempat ya buat tutorialnya lah, semacam itu ya, cara perbanyakan bakteri yang ada di tanaman kacang ini, yang dimana ya itu nanti tujuannya untuk kawan-kawan lah ya, untuk teman-teman petani dalam memperoleh atau memaksimalkan hasil budidaya tanamannya dengan bantuan teknologi, yaitu bakteri yang ada di tanaman kacang, semacam itu ya, khususnya bakteri perakaran nah yang mendukung dan pro terhadap tanaman kacang ataupun tanaman lainnya. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga kawan-kawan bisa memperoleh manfaat, menambah ilmu, serta jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ambil sisi positifnya saja ya, tinggalkan sisi negatifnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.